menyampaikan video tentang pelaksanaan atau tata cara pemandian jenazah, mengafani jenazah, dan juga menyolatkan jenazah. Sekian, terima kasih. Satu lagi juga untuk sebelum kita melakukan proses memandikan jenazah, hal yang pertama kali kita persiapkan adalah kain kafan atau tempat nanti untuk meletakkan jenazahnya. Nah, jadi kalau untuk jenazah anak kecil atau berukuran kecil itu membutuhkan 3 tali pengikat, dan tali pengikat sudah harus diletakkan sebelum kita membentangkan kain kafan. Dan untuk kain jenazah laki-laki itu kain kafannya berjumlah 3 lapis, dan dibentangkan di atas 3 tali tersebut. Selanjutnya kita juga membutuhkan kain sarung di bagian bawah, dan untuk bagian baju kita letakkan di bagian atas baju. Yang sudah dipotong menyerupai baju diletakkan di bagian atas. Selanjutnya yaitu sorban, dibuat segitiga menyerupai seperti ini. Setelah itu kita akan meletakkan kapas di bagian leher di tempat kita meletakkan jenazah. Setelah kita menyiapkan semua kebutuhan untuk mengafani jenazah, kita lanjut untuk sebelum mulai memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan salah satunya itu adalah kain untuk menggosok jenazah atau kain untuk membersihkan jenazah. Kain tersebut dipotong dari kain kafan. Jumlahnya secukupnya atau kalau bisa banyak. Baru deketin lah. Ya, deketin. Ini kan kita potong dulu. Bagi yang ditutupnya di rumah. Gituin aja semuanya. Nanti pas ini kita percepat aja. Nah, tunjukin ke kamera hasilnya, Sin. Tunjukin ke kamera, Sin. Untuk selanjutnya, kain tadi yang sudah dipotong digulung kecil-kecil. Gunanya itu untuk membersihkan bagian lubang-lubang seperti lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Oke. Dan juga ada air dipersiapkan, yaitu air bersih dan juga air wangian yang mana nanti akan digunakan untuk menyiram badan jenazah. Begitu juga dengan sabun. Kain itu harus kecil, disesuaikan
dengan nanti untuk membersihkan lubang hidung dan lubang telinga. Seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya jenazah harus ditempatkan di tempat yang tinggi seperti meja atau tandu untuk khusus untuk memandikan jenazah. Selanjutnya, sebelum kita memandikan jenazah, ada baiknya kita membaca niat terlebih dahulu. Untuk jenazah laki-laki yang seperti sekarang ini, itu niatnya adalah nawaitul ghusla lihadzal maiti lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat, barulah kita mulai memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah harus diguyuri oleh air dari atas sampai bawah dengan membacakan doa. Ghufranaka Rabbana ya Allah wa ilaika masir. Ghufranaka Rabbana ya Rahman wa ilaika masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaika masir. Selanjutnya, setelah disirami oleh air, jenazah akan dibersihkan dari kotoran dengan maksud jenazah didudukkan dan ditekan perutnya. Sebelum kita mendudukkan jenazah, kita harus membaca doa terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, perut jenazah ditekan untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam perutnya. Setelah merasa cukup, jenazah dibaringkan kembali, lalu akan dibersihkan dari kotoran tadi dengan menggunakan air. Saat jenazah dibersihkan dari kotoran, air harus terus diguyurkan, disiramkan. Dan saat membersihkan jenazah harus menggunakan kain yang telah disediakan. Pembersihan dimulai dari sisi kanan, lalu dilanjutkan dari sisi kiri jenazah dengan mengangkat jenazah secara perlahan dan hati-hati. Setelah merasa cukup bersih, maka selanjutnya jenazah akan disabuni dengan menggunakan kain yang ada tadi untuk membersihkan jenazah. Terus selanjutnya jenazah akan disabuni dengan menggunakan kain yang belum dipakai, lakukan pada bagian atas jenazah baru ke bagian belakang jenazah. Selagi disabuni, air harus terus mengguyuri jenazah. Ini apa yang disebutkan dengan Saat menyabuni jenazah, kita harus menggunakan kain yang telah dipersiapkan tadi. Dan menyabuni jenazah harus dengan perlahan dan juga lembut agar tidak merusak perutnya. Selanjutnya, proses penyabunan itu dilanjutkan di bagian belakang jenazah dengan cara seperti tadi, bagian belakang sebelah kanan lalu dilanjutkan dengan bagian belakang sebelah kiri. Dimiringkan dulu jenazahnya baru kita sabun. Setelah
Setelah dirasa cukup untuk menyabuni jenazah, selanjutnya adalah menyiram atau membersihkan sabun-sabun atau sisa-sisa busa yang ada pada tubuh jenazah. Dimulai dari bagian atas atau depan, dari kanan, kiri, dan juga dilanjutkan nanti dari belakang jenazah. Begitu juga dengan kepala jenazah. Saat menyiram jenazah kita juga harus membersihkan sedikit demi sedikit, mana tahu ada nanti sabun yang masih berada di pada jenazah. Untuk pembersihan bagian wajah itu dimulai dengan pembersihan hidung, lubang telinga dan juga gigi dengan menggunakan kain yang telah digulung-gulung tadi. Setiap membersihkan satu lubang harus diganti kainnya, dan kain yang telah dipakai harus dibuang. Begitu juga untuk membersihkan gigi, harus memakai kain yang baru, dan membersihkan gigi harus perlahan. Selanjutnya adalah menyiram menyiram seluruh tubuh jenazah dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri. Dimulai dari ke atas kepala jenazah sampai ke bawah. Setelah dirasa sudah bersih dan tidak ada lagi sabun yang menempel pada tubuh jenazah, dan juga busa-busa ataupun air sabun tidak ada lagi di atas tempat untuk memandikan jenazah disiram atau diairi dengan air pewangian. Dari disiramnya air tersebut itu dari atas kepala jenazah sampai ke bawah, seperti kita menyiram setelah menyabuni jenazah tadi. Oke, selanjutnya adalah mengganti kain basah yang digunakan untuk memandikan jenazah dengan kain panjang yang kering. Saat kain yang kering sudah diletakkan di atas, maka kain yang basah perlahan-lahan diturunkan. Sebelum kita melakukan proses memandikan jenazah, hal yang pertama kali kita persiapkan adalah kain kafan atau tempat nanti untuk meletakkan jenazahnya. Nah, jadi kalau untuk jenazah anak kecil atau berukuran kecil itu membutuhkan 3 tali pengikat, dan tali pengikat sudah harus diletakkan sebelum kita membentangkan kain kafan. Dan untuk kain jenazah laki-laki itu kain kafannya berjumlah 3
jenazah akan dipindahkan ke tempat kain kafan atau tempat untuk mengafani jenazah. Saat diangkat jenazah harus diangkat secara lembut, perlahan-lahan, dan juga harus membaca doa, yaitu doanya Bismillahi wa ala millati nabiyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah diangkat perlahan dan dibawa ke tempat meletakkan kain kafan. Setelah jenazah diletakkan di atas kain kafan, selanjutnya adalah proses pemakaian baju, sarung, jilbab dan juga kain kafan. Pertama-tama pemakaian baju untuk jenazah. Dilanjutkan dengan pemakaian sarung untuk jenazah. Selanjutnya itu adalah pemakaian sorban atau jilbab pada jenazah. Setelah semuanya dipasangkan, dilanjutkan dengan mengkafani atau menggulung kain kafan. Penggulungan kain kafan dilakukan secara berlawanan, satu dari arah kanan dan satu lagi dari arah kiri. Untuk mengarahkan pemasangan kain kafan, kita boleh mengangkat sedikit jenazah ke atas agar lebih kuat pemasangan kainnya. Setelah itu, untuk bagian wajah jenazah harus dibuka. Mengkafani jenazah, untuk bagian wajah jenazah itu harus dibuka atau dipindahkan. Setelah itu, barulah masuk ke proses penyematan jenazah.